Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Makna di sini maknanya hawiyah, maknanya adalah isi yang terdalam, suhudnya kepada Allah, suhudnya kepada af'al Allah, suhudnya kepada asma Allah, ya kan? Suhudnya pada sifat Allah, bahkan mungkin suhudnya kepada zat Allah. Tamla'ul mizan janabi, memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdi, tentu bukan sekedar perkataan. Subhanallah wa bihamdi tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Nilainya bila dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi, atau ketika Nabi Daud mengucapkan subhanallah wa bihamdi, atau ketika Nabi Muhammad mengucapkan subhanallah wa bihamdi, nilainya seluas isi langit dan bumi. Nah, apa kabar bian? Ailil mana piha wahdatum piha lil alam, karena adanya satu wahdatil alam atau kesatuan dengan alam semesta. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah, ya kan? Subhanallah wa bihamdi, kesadarannya tahu dia alam semesta ini apa aja, rambutnya, kulitnya, tubuhnya, darahnya, kayu yang ada di alam semesta, siapa saja ada makhluk di atas bumi ini, bahkan langit dan bumi, bahkan matahari yang dia lihat, semuanya disadarinya tunduk kepada Allah, hatinya bersatu dengan mereka, bersama-sama memuji Allah. Itulah yang dimaksud tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Subhanallah. Paham ya kalau lah? Melihat lapian dah rokok ini bertasbih kepada Allah, kotak rokok ini bertasbih kepada Allah lah, melihat lapian dah. Kacamata ini bertasbih kepada Allah, melihat lapian. Nah, lu lihat ya. Nah, gugur, jatuh enggak? Jatuh itu apa kalau ilmu fisika? Gravitasi bumi. Tunduk enggak dia kepada kehendak Allah? Tunduk enggak? Tunduk dia. Aturan Allah, sunnatullah, benda bila diletakkan di suatu tempat, dia akan mengalir atau jatuh ke tempat lebih bawah. Air menuju tempat ke permukaan yang paling rendah. Subhanallah. Melihat tapi yang zikirnya sudah. Makanya waktu banjir, wah subhanallah, wakbar Allah, wakbar, tahan air, jangan ke sini. Tetap airnya jalan kalau datang. Karena airnya berzikir. Yang mengucap menentang zikir. Ketika orang melihat air itu datang, dilihatinya, ini kalau Arif bilang, dilihatinya air itu, subhanallah, alhamdulillah, bersama air dia mengingat Allah. Ya Pak? Nah, air surut sendiri kan nanti. Nah, airnya surut sendiri. Kenapa? Karena dia bersatu bersama air mengingat Allah. Paham ya kalau lah? Nah, anggut-anggut pian sudah lil makna ma'rifatullah, makna mengingat Allah. Subhanallah, aku melihat air jatuh, aku melihat alam semesta, ada nyamuk terbang. Subhanallah, nyamuk ini terbang di mana-mana, dia lengket di mana. Dia sebenarnya mengikuti takdir Allah kan. Buktinya nyamuk tidak bisa besar lagi kan dari tubuhnya yang ada ya lah. Nggak bisa. Kita bisakah kita jadi Superman? Nggak bisa. Paling kita kalau menuruti baju Superman. Ya lah, nang di dalam tak keluar tuh. Bajunya aja. Ya kan? Subhanallah. Ingatlah, berzikir lah pian lah. Lihat sesengot pian ini tumbuh kada? Tumbuh. Ini berzikiran Allah. Junun al-Misri fi kitabihi, Syekh Kusairi menceritakan, Junun al-Misri suatu saat dia mengunjun, siapa kata tujuh mengunjun sini? Tujuh Allah banyaklah mengunjun. Dapat air. Anaknya di perahu membuang ke ikan. Buang ke ikan. Rupanya Junun ini asik mengunjun aja kan, buat dia. Pas melihat di mana ikan tadi tuh nak, ada lagi. Anu bahaya. Ya, ikan tadi berzikir kepada Allah. Lebih baik kita tidak usah dimakan, bahaya. Subhanallah, Junun al-Misri. Dikatakan anak
Zikir. Kenapa nak? Mendengarkan. Gibah ulun mendengar zikirnya ikan itu. Subhanallah. Anak didengarkan Allah, dibukakan Allah. Apa zikir ikan itu? Aulil mana piha lil kaul au kalimatin piha ala nasi. Itulah yang terjadi kalimat ketika diterbangkan atau dijohirkan kepada manusia. Au pi makna piha lil jamid, bagi sesuatu yang benda keras atau wagairi, atau yang selain daripada benda keras. Dia sesungguhnya lil makna eksistensinya, eksistensi keberadaannya adalah zikrullah au tasbih ilallahi ta'ala. Dia sebenarnya maknanya adalah berzikir. Sebuah benda, kitab. Ini ada buku, benda. Dia berada di satu tempat. Ini dia berzikir, berada di tempat ini. Dia berzikir. Berzikir di mana dia? Di keadaan yang seharusnya semestinya yang dikehendaki Allah, ditetapkannya. Buku bisa berada di suatu tempat. Ketika buku lo letakkan kayak ini, nah jatuhnya tidak bisa, ya kan? Itulah sunnatullah. Di sunnatullah itulah dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih banyak lagi rincian terhadap masalah ini. Maka bersatulah bersama alam semesta itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatilah, perhatikanlah alam semesta itu berzikir kepada Allah, maka bersama mereka lah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, saya mengisahkan tentang demikian. Bi azma'iha, semua itu jamak, berkumpul dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi'atun li rabbiha, untuk semata-mata mutaba'ah, ikut serta li rabbiha, kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Habis ya sudah, sampai situ gini lah. Ulun bacakan firman Tuhan. Faqala laha walil ardi, berkatalah orang padanya tentang dunia itu atau tentang bumi itu. Atina, ya kan? Atian tau'an au karhan. Datanglah engkau jar Tuhan, wahai bumi, wahai alam semesta, wahai bumi. Jadilah engkau tau'an au karhan, tunduk maupun terpaksa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia tidak mau tunduk, dipaksa Allah ingat kepada Allah. Kita pun dipaksa oleh Allah. Mengingat Allah itu dipaksa oleh Allah. Karena itu musibah di alam semesta tetap ada. Kenapa jadi musibah itu ada? Supaya manusia mengingat Allah. Liyuzikahum ba'dalladzi amilu. Joharal pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi, di laut, di darat. Bima kas apa? Joharal pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, karena sebab tangan manusia. Tapi itu sebab-sebab terlihat saja. Liyuzikahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia mengerti, merasakan apa yang diperbuat mereka. Sesungguhnya alam semesta ini selalu bertasbih menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada terjadi gempa atau apapun kerusakan di muka bumi ini, melainkan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatabil hawa payudallaka an sabilillah. Maka yang penting manusia itu supaya dia dapat bersatu dengan alam untuk mengingat Allah, hendaklah dia tidak mengikuti hawa nafsunya dan mengupayakan dirinya supaya tidak menentang daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.